Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam kajian Riyadhus Shalihin sampai pada bab 7 kemarin ya, bab tentang yakin dan tawakal sampai pada hadis nomor 79. Insyaallah pada video kali ini kita selesaikan bab tentang tawakal ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, hadis yang nomor 6. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau annakum, andaikan kalian. Nah, perlu saya tambahi tentang ini ya. Jadi kalau ada lau setelahnya kok ada anna, maka ini dibacanya a, tidak boleh inna. Karena ini menyimpan lau sabata anna. Andaikan tetap apa anna, jadi statusnya kayak menjadi fa'il dari sabata yang dibuang. Makanya kalau makna Jawa itu adalah lau annakum, lamun tetap sak temenu. Itu kan rumus ya. Kayak gini saya berulang kali menyampaikan ke teman-teman santri di Ambut 2 itu, bahwa membaca kitab itu adalah ketelatenan, keseriusan ya, pokok telaten, pokok istiqomah dan seterusnya, dan ditandai kayak begini. Kalau ada lau, rumusnya kalau ada lau setelahnya itu ada anna, ya dibaca a, anna, nggak boleh inna gitu ya. Lau annakum, andaikan kalian semua, tatawakkalu, natawakal alallahi, pada Allah, andaikan kalian berpasrah diri kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taudu, burung itu pagi-pagi pergi khimason, dalam kondisi perut kosong. Wataru, dan dia kembali di sore hari bitonan, dalam kondisi perut kenyang. Jadi kita diajari oleh Nabi, kalau betul-betul tawakal jangan khawatir gitu ya. Burung itu, tapi poinnya adalah ini ya, bahwa burung pun tetap dia bergerak, bukan diam, bukan berdiam diri di rumah ya. Artinya berusaha berdiam diri di rumah, tapi kalau dia bekerja di depan laptop, jualan online, nggak, dia tetap bekerja. Maksudnya berusaha. Kan burung itu tetap berusaha. Yang nggak berusaha itu ya anak burungnya yang masih kecil-kecil. Tapi kalau mboknya kan dia tetap berusaha mencari. Mencari, dia pergi dalam kondisi perut kosong, dan pulangnya sudah ada rezeki yang masuk ke dalam perutnya. Gitu. Jadi kita jangan khawatir, pokok gerak. Pokok saya berulang kali menyampaikan ke teman-teman santri itu, kalau sampean sudah boyong dan menikah, jangan diam di rumah ya. Kecuali kamu itu sudah kaya ya, terserah sampean. Tapi kalau masih belum ya, jadi apalagi di rumah mertua, pagi itu harus keluar, entah kemana, ke pasar kayak gitu kan. Ke pasar sambil lihat-lihat, mengamati gitu kan. Apa ada peluang untuk buka di situ, atau ya belajarlah kemana gitu kan. Yang penting adalah berusaha untuk mencari rezeki itu, untuk menjemput rezeki. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Waqala, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, hadis ini hasan. Makna hadis di atas adalah tadhabu, burung itu pergi, awalan nahari, di pagi hari, di awal siang, khimasan, dalam kondisi perut kosong. Aidhamiratal butuni, yaitu perutnya kempes, minal ju'i, karena lapar. Watarji'u, dan kembali burung tersebut, akhiron nahari, di akhir siang, di sore hari, bitonan, dalam kondisi perut kenyang. Aimumtali atal butuni, yaitu perutnya penuh dengan makanan. As-sabi'u, yang nomor 7, an Abi Umarah, dari Abi Umarah Al-Bara ibn Azib, nama aslinya Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi kalau anhuma, ini kan anhuma, berarti Baraknya ini sahabi, Azibnya juga sahabi gitu ya. Qala, Barak berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita, jika kamu menuju ila firasika,
pada tempat tidurmu jika kamu mau tidur gitu ya. Fakul, maka ucapkan doa ini. Kalau mau tidur doanya ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Sampai ke ini ya. Doanya itu sampai ini. Dari ini sampai Allahumma, wahai Tuhanku, aslamtu nafsi, aku menyerahkan diriku ilaika kepada Engkau. Wajjahtu wajhi, dan aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Hadapkan diriku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri, dan aku pasrahkan urusanku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri, dan aku minta perlindungan punggungku ilaika kepada Engkau. Raubatan, karena takut, karena ingin gitu ya. Karena mencintai, warahbatan, dan takut ilaika kepada Engkau. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada keselamatan minka, dari tidak bisa selamat minka dari Engkau, illa ilaika, kecuali kepada Engkau, kecuali berlindung dan minta keselamatan kepada Engkau. Amantu, aku beriman di kitabika, dengan kitabmu, Al-Quran maksudnya, alladzi anzalta, yang Engkau turunkan, wa nabiyyika, dan beriman dengan nabimu, alladzi arsalta, yang Engkau utus. Sampai ini dibaca meskipun sekali gitu. Apalagi kalau dibaca tiap malam ya, mau tidur kita baca ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaika rahubatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anzal wa nabiyyika alladzi arsal. Fa innaka, sesungguhnya engkau, ini sudah bukan doa ini. Sampai sini saja. Fa innaka, sesungguhnya engkau, ini jika mati engkau min lailatika, dari malammu, mitta alal fitrah, maka kamu mati dalam kondisi fitrah, kondisi terbebas. Jadi kayak anak kecil gitu ya. Masih fitrah, suci. Wa in asbahta, dan jika kamu masih hidup sampai keesokan harinya, asabta khairan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Muttafaqun alaih. Tuh, di antara amalia dari mertua saya, Yai Badruddin, itu adalah kalau beliau mengetahui satu doa itu diamalkan sampai hafal gitu kan. Jadi santri-santri itu diajak semuanya untuk doa ini itu sampai tiap hari dilatih itu sampai hafal, sampai sudah terbiasa. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anil Bara'i, dari Bara' juga, qala Bara' berkata, qala li Rasulullah bersabda kepadaku, idza ataita, jika kamu mendatangi marja'aka, tempat tidurmu, fatawadda, maka wudu'lah, wudu akalis salati, seperti wudu'mu untuk salat. Ini sunnah wudu ketika kita mau tidur gitu ya. Summat taji, kemudian tidur miring, ala syikikal aiman, pada sisi yang kanan, kepala menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat, terus dada yang kanan itu dihimpit di bagian bawah dia. Berarti kepalanya ada di utara, gitu ya. Ada di utara, kita miring menghadap ke kiblat, sehingga posisi dada kita yang sebelah kanan itu ada di bawah. Wakul, dan ucapkan apa? Doa tadi. Ya, doa itu. Mana Allahumma aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya. Wa dzakara, dan Nabi menyebutkan nahwau, semisal doa itu, seperti doa di atas tadi. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, waj'alhunna, dan jadikan doa tadi akhirama, yaitu akhir sesuatu, takulu, yang kamu ucapkan sebelum tidur. Jadikan itu doa kata-kata terakhir sebelum tidur ya. As-saminu, yang nomor 8, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar itu adalah Abdullah ibni Utsman. Bapaknya yang berjuluk Abu Kuhafa itu namanya Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amri bin Umar bin Ka'bin bin Sa'd bin Taimin bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ay bin Walid al-Qurashi at-Taimi, suku Taimi. Wa huwa, Abu Bakar, Abdullah ini, wa abuhu, dan bapaknya Utsman atau Abu Kuhafa, wa ummuhu, dan ibunya sahabatun, adalah sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Qala, Abu Bakar berkata, nadhartu, aku melihat, ila aqdamil musyrikin, pada kaki-kaki, telapak kaki orang-orang musyrik, wa nahnu, saat kala kami fil wadi, di gua,
Dalam perjalanan Nabi hijrah menuju Madinah dari Mekah itu kan mampir ke gua. Wahum, sementara mereka musyrikin tadi ala ruusina, di atas kepala kami kan miring gitu ya, di apa namanya, di gunung yang miring gitu ada guanya, sehingga kemudian Nabi sama Abu Bakar di situ, sehingga kakinya orang-orang musyrik itu ada di atas kepalanya Nabi dan sahabat Abu Bakar ini. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna hadahum, nah ini tadi lau anna, jadi lau sabata, andaikan salah satu dari mereka musyrikin tadi, naudoro itu melihat siapa ahaduhum tadi, tahta qadamaihi, di ke bawah kedua telapak kakinya, la absorona, maka ahaduhum tadi pasti akan melihat kami. Untung saja mereka orang-orang muslim tidak melihat ke kakinya. Kalau mereka melihat ke kakinya, pasti mereka akan bisa melihat kami, karena ada di gua di bawah kakinya itu. Apalah. Kemudian Nabi berkata, ini posisi apa namanya, poinnya adalah tawakal dan yakin itu. Ma don luka itu persangkaan. Apa persangkaanmu ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar? Bisnaini, terhadap dua orang. Allahu, di mana Allah, salisuhuma, adalah menjadi orang ketiganya. Abu Bakar, loh apa sih awak dewe berdua, tapi yang ketiga adalah Allah. Masa kamu itu masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin mereka akan akan melihat kita, karena itu tadi sudah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah berkenan untuk membentengi, tidak perlu benteng tembok Cina yang demikian tinggi dan panjang, itu cukup dengan jaring laba-laba itu sudah membentengi. Muttafaqun alaih. At-tasiu, yang nomor 9, an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Salamah, berarti istri Nabi Ummu Salamah. Wasmuha, adapun namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah, Hindun putri dari Abi Umayyah. Hudzaifah al-Mahzumiyati, yaitu Hudzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha, anna Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi idza kharaja, itu jika keluar Nabi, min baitihi, dari rumahnya, qala, maka Nabi berkata atau mengucapkan, Nabi kalau keluar dari rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au asila au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alaihi. Sampai sini. Doa-doa ini kita harus mengamalkannya. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma, wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung aku denganmu, an adillah, agar aku tidak tersesat, au udalla, atau disesatkan, au azila, atau terpleset, au uzala, atau diplesetkan dan dijadikan terpleset, au adlima, atau mendolimi, au udlam, atau didolimi, au ajhala, atau bodoh, au yujhala alai, atau dibodohi. Ini berdoa ini. Hadisun sahihun, hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma, dan selain Abu Dawud dan Tirmidzi, bi asanida, dengan sanad-sanad sahihatin, yang sahih. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, hadisun, adapun ini adalah hadis hasanun, yang hasan, sahihun, yang sahih. Wa hadza, namun redaksi ini adalah lafdzul Abi Dawud, adalah redaksi Abu Dawud. Al-ashiru, yang nomor 9, yang nomor 10, an Anasin radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah SAW, mangqala, barang siapa berkata, yakni maksudnya adalah idza kharaja min baiti, jika orang itu keluar dari rumahnya, kalau dia mengucapkan doa ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Yuqalu, sampai sini doanya. Jadi kalau mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus safety. Harus, kalau kendaraan sepeda motor ya harus rajin untuk diservis, kampas remnya gimana dan seterusnya. Terus pakai helm yang standar, dipasang helmnya. Kemudian bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Yuqalu, maka diucapkan pada orang tadi,
lahu pada orang tadi hudita. Apa yang diucapkan hudita, lafaz hudita. Hudita dikasih petunjuk engkau. Wa kufita dan dicukupi engkau. Wa wukita dan dijaga engkau. Enggak. Luar biasa. Wa tanaha dan menyingkir anhu dari orang itu setan. Dan setan kan akan menyingkir dari orang tersebut. Kalau baca doa tadi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Di sini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain. Wa qala Tirmidzi dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun. Adapun hadis ini adalah hadis hasanun yang hasan. Zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan redaksi ini. Fayaqulu kemudian orang tersebut berkata, yakni fayaqulu kemudian berkata setan. Yakni maksudnya adalah as-syaitanu setan yang berkata di syaitanin akhar pada setan yang lain. Mengatakan apa setan pada temannya? Kaifa laka, kaifa bagaimana laka bagimu? Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu birojulin terhadap seseorang qad hudiya yang sudah dikasih petunjuk wa kufiya dan dicukupi wa wukiya dan dijaga. Ini tidak bisa diganggu oleh setan. Kemudian kalau kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kan doa yang mudah untuk dihafal. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah, buka pintu rumah, keluar Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor seterusnya adalah nomor 11 harusnya ya. Wa an Anasin dan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Anas berkata, kana akhawani, ada dua saudara, ala ahlin Nabi, di masa Nabi. Wa kana ahaduma dan salah satu dari duanya itu ya'ti an-Nabi, mendatangi Nabi, kawan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu sementara yang satunya itu yahtariku bekerja. Jadi yang satu itu ngaji pada Nabi gitu ya. Ya bahasa sekarang yang satu si A ini bekerja, dua saudara bekerja. Si B ini mondok ke Nabi gitu ya. Banyak kasus seperti ini. Fasyaka kemudian mengeluh atau mengadu al-muhtarifu orang saudara yang bekerja tadi, akahu mengeluhkan, mengadukan saudaranya lin Nabi SAW pada Nabi. Faqala kemudian Nabi berkata, la'allaka mungkin saja engkau turzaku, engkau diberi rezeki bihi sebab saudaramu yang mondok itu tadi pada Nabi. Rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, isnadin sahih ala syarti muslimin, dengan syarat dari Imam Muslim. Jadi saudara yang bekerja ini dan dia yang membiayai gitu ya, membiayai adiknya yang mondok ngaji aja ke Nabi. Kemudian ini protes ke Nabi. Nabi, itu saudara saya ngaji terus ke jenengan, ke panjenengan, tidak ikut bekerja bersama saya. Saya yang membiayai hidupnya. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Jangan-jangan engkau itu dikasih rezeki barokah dari membiayai adikmu yang mondok ini. Jadi banyak ini contoh ya. Dulu ada salah satu santri ya, dipondokkan oleh kakaknya ya, begitu niat mondokkan ya sudah langsung ya diterima di satu perusahaan gitu ya, di perusahaan sudah sampai begitu sudah mau lulus, mau kelas 3 SMA, ternyata kakaknya kecelakaan pulang dari kerja dan meninggal, berhenti sudah rezekinya ya, karena adiknya sudah mau berhenti untuk mondok itu tadi. Nah, itu contoh. Atau kisah ini Abdurrahman Al-Haffar ya, Syekh Abdurrahman Al-Haffar di Damaskus. Tapi ini ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak ya. Tidak usah terlalu terlalu percaya ya, bisa percaya bisa tidak. Al-Haffar itu adalah penggali kubur. Haffar ya. Konon katanya ini Abdurrahman Al-Haffar ini awalnya adalah penggali kubur. Kemudian ada pertama itu adalah ada anak muda dia meninggal, kemudian ibunya minta dibuatkan kuburan itu. Begitu sudah dikubur, dia Abdurrahman ini ikut turun dan ikut menerima jasad jenazah itu diturunkan, dia pingsan di situ.
Kenapa? Begitu ditanya, dia melihat bahwa kuburannya ini menjadi taman surga. Nah, yang taman surga. Kemudian beberapa tahun berikutnya gitu ya, anak dari ibu ini tadi juga meninggal. Karena dia itu juga menurunkan jenazah ini, dia juga bersikuku untuk tidak pingsan. Jangan-jangan saya halusinasi gitu ya. Dia berusaha untuk tidak pingsan dan terus melihat itu berubah menjadi taman. Taman ya, kuburannya menjadi taman. Di dalam itu, dalam kuburan harusnya pengap kan, menjadi taman yang luas. Sehingga dia bertanya kepada ibunya, Bu, itu siapanya sampean gitu. Oh, itu anak saya. Yang dulu itu yang meninggal itu juga sama, itu anak saya. Loh, kok bisa? Apa amalannya kok seperti ini kok? Kuburannya menjadi taman surga. Nggak ada. Cuma yang satu itu mondok, yang satunya bekerja membiayai. Nah, itu. Dan kemudian si Abdurrahman Al-Hafaru berhenti dari profesinya menggali kubur dan dia mulai mengaji karena fadilah dari mengaji ternyata luar biasa mondok itu kan sampai menjadi ulama. Allah a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.